Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. What's up mamen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya bilang, kali ini kita bakal bongkar salah satu mobil kesayangan saya tentunya. Dimana kemarin-kemarin sudah beberapa, ada part 1, ada part 2, sekarang adalah part 3-nya, yang dimana kita akan bongkar tuntas ini mobil. Apa aja sih sebenarnya mobil yang sudah saya ganti ini, apa aja yang sudah saya ubah, apa aja yang sudah saya variasi. Pasti kita akan bongkar-bongkaran di sini. Langsung aja. Sini mamen. Yap. Oke mamen, basicnya mobil yang kita pakai sekarang adalah Swift GX. Di STNK-nya sebenarnya tuh GX, cuman terkenalnya ini adalah GT1. Ini produk 2007 awal, yang dimana ini masih kita bilang CBU, build up itu buatan dari Jepang. Dan bentuknya memang sepenuhnya masih standar, cuman beberapa part kita sudah ganti. Kita bahas aja langsung, nggak usah pakai lama. Mulai dari depan saja. Kita untuk kap mesinnya ini udah kita ganti dengan karbon. Oke. Terus untuk fendernya juga, fender kita sudah ubah dengan karbon juga. Karbon itu ada dua ya, Kevlar sama celup. Kalau ini tentunya kalau seperti fender dan kap mesin kita pakainya itu Kevlar. Oke, lanjut lagi untuk ke headlampnya. Nah, headlampnya ini kita sudah tidak menggunakan
aslinya, karena headlampnya ini sudah kita ubah custom. Ini aftermarket yang dimana sudah pakai proyektor, dan juga sini ada DRL, juga sudah disemuk untuk keseluruhannya. Dan kita ubahnya ke bawah lagi. Ini beberapa part ada yang kita karbon. Untuk cover dari fog lampnya kita karbon, dan juga fog lampnya kita sudah ganti dengan fog lamp yang proyektor juga. Lanjut untuk ke bawahnya kita sudah menggunakan lift bumper. Nah, lift bumper ini kita gunakan sendiri, kita custom sendiri, yang dimana custom itu kita sudah ada di bengkel yang sudah kita review juga bengkelnya. Oke, lanjut. Setelah dari depan, kita bakal ke samping dulu nih sebelum kita masuk ke dalamnya. Dari samping dulu ya. Dari samping ini mulai dari cover spionnya. Oke, cover spionnya kita juga sudah karbon, mulai dari selain cover dari spionnya sendiri, kita juga ngarbon di bawah pilar A-nya. Nah, tapi untuk ini pilar A-nya sudah di cover emang di black, itu udah dari asli dealernya, kita udah dapat pilar A yang disemuk hitam. Oke, kita lanjut untuk ke kakinya dulu nih. Nah, seperti yang saya bilang, selain fender kita sudah karbon, untuk velgnya sendiri kita juga sudah ganti, tidak memakai standarnya, kita pakai aftermarket, yaitu dengan merek Walk Emotion, ya kan, Walk Emotion, yang dimana ini adalah memakai ring 16 dengan lebar 7,5. Untuk ukuran bannya kita ini menggunakan 165 45 ring 16. Oke, terus juga ini merek bannya juga punyanya ATR, pakai bannya ATR juga. Dan kenapa ini mentok seperti ini, apakah bisa jalan atau enggak? Ya bener banget, karena ini sudah kaki-kakinya sudah kita ganti sudah menggunakan air suspension. Nah oke, air suspensionnya kita 2 titik ya, depan dan belakang. Kita ke velg belakang dulu nih. Yap, untuk velg belakang sendiri sama dengan velg yang depan, kita menggunakan Walk Emotion yang dimana menggunakan ring 16, cuman bedanya di sini lebarnya dia 8,5. Dan untuk bannya, ukuran bannya itu hampir sama, yaitu 165, cuman yang belakang saya gunakan 165 50, tetap ring 16. Dan sama juga di belakang juga kita sudah memasang untuk air suspensionnya. Jadi air suspensionnya itu ada 2 titik, depan dan belakang. Dan kita ke depannya ini kita ada tambahan lift bumper, karena ini itu sudah dari sananya, dari pabrikannya kita udah dapat ini, terus kita tambahin lift bumper ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nih. Oke, mulai dari dashboard keseluruhan ya kan, dari depan dari atas sampai bawah itu sudah kita karbon. Dan ada 2 motif karbon, yaitu yang di atas ini kita menggunakan karbon warna merah, dan juga di bawahnya kita menggunakan karbon warna hitam. Nah, ini semuanya kita karbon, kita emang benar-benar karbon, dan juga sampai bawah ini kita karbon. Ini kita karbon. Oke, kita karbon. Saya belakang, dan kita sudah memasang triway-nya dari Venom. Itu mulai dari triway jadi 3. Jadi dari bawah sini, terus ini 2 itu menggunakan punyanya Venom, dan suaranya dijamin ciamik. Nah, ini adalah tombol dari air suspensinya. Coba kita nyalakan sendiri ya. Nyalakan sedikit. Nah, seperti ini tampilan di saat dia nyala. Jadi ini ada ukuran untuk naik dan turunnya air suspension tersebut, begitu. Untuk head unitnya juga kita sudah ganti dengan Pioneer ya. Dengan Pioneer kita udah ganti, ini aftermarket juga, tidak dengan aslinya. Dan kita juga udah dapat dari aslinya sana ada switch control untuk audio.
Oke guys, kita ke belakang. Oke guys, jadi untuk yang belakang kita nggak mengubah banyak perubahan ya. Contoh halnya kita kalau untuk joknya itu masih jok yang standar, itu emang asli dari sananya itu jok kulit. Cuman yang kita permanis itu kita menambahi list dari pintunya itu ada kita karbon juga. Depan dan belakang pun kita karbon. Oke. Itu untuk belakang, karena jok belakang pun cuman itu aja yang kita ubah, semestinya tidak ada yang kita ubah seluruhannya. Oke, kita masuk ke belakangnya. Ya, belakangnya ini ada beberapa bentuk yang sudah kita ubah. Hanya ini aja, stop lampnya. Oke, stop lampnya kita ubah menjadi aftermarket, ya kan? Kita custom aja sendiri, kita cari yang bentuknya kayak bulat-bulat seperti ini. Nah, ini kita ganti, kanan kiri sudah kita ganti, tidak menggunakan originalnya lagi. Terus kita ke bawah, knalpot emang udah standarnya dia, karena CBU knalpotnya emang double dari sananya, karena mobil ini rakitan dari Jepang langsung dikirim ke Indonesia. Jadi ini mobil ya cukup langka juga gitu. Dan kita ada tambahan lift bumper di bawahnya. Ini kita tambahan lift bumper di bawahnya, ini untuk mempermanis saja, untuk mensinkronkan antara warna dari atasnya dan bawahnya. Oke, lanjut. Mungkin itu untuk belakangnya. Kita masuk ke dalam bagasi dari ini mobil. Di bagasinya ini kita alih fungsikan, ya kan? Yang dulunya bagasi itu digunakan buat barang-barang, buat kita bepergian, kalau bawa barang banyak kita bisa taruh. Tapi sekarang ini sudah nggak bisa buat muatan. Karena apa? Karena ini udah pure kita modif, udah pure kita ubah semuanya. Karena kita juga ini mainnya di ranah stance, jadi emang harus, kalau bagi saya musik itu wajib harus ada. Oke, kita review aja mulai dari atas. Dari atas kita menggunakan rodek ya. Rodek, kita layanannya juga menggunakan Rogers. Terus yang kecil ini kita menggunakan Hifine, juga Hifine, ya kan? Dan di bawahnya juga kita menggunakan Sony. Terus di bawahnya lagi untuk subwoofernya kita menggunakan Soundstream. Oke, lanjut lagi. Ini kita buat modif buat naruh tempat botol-botol gitu untuk mempercantik aja. Lanjut kita untuk tegangan akinya, penguat tegangan aki, penahan tegangan aki itu kita pakai ADS, dan juga ini kita pakai ADS juga. Terus di bawahnya kita powernya pakai momentum gitu ya. Terus jika juga pakai akustik, ini juga digunakan buat biar suara itu semakin jernih, semakin bisa ditata, intinya gitu. Oke, lanjut lagi. Kini ada tabung ini bener banget, tabung ini adalah tabung buat angin air susnya. Jadi air sus itu ditampung di sini, terus dibagi oleh solenoid. Nah, di dalamnya ini ada kompresor dan juga solenoid. Nah, ini gunanya buat air suspensinya. Ini untuk mengisi angin ke dalam tabung, dan solenoidnya itu untuk membagi angin ke depan dan ke belakang. Oke, Mamen. Jadi sebenarnya untuk pilar-pilarnya juga kita karbon semuanya ya, mulai dari pilar B dan pilar C. Ini kelihatan pilar C-nya kita sudah karbon semuanya. Yes. Oke, Mamen. Mungkin untuk review dari Swift yang kita sayangi ini mungkin cukup itu ya. Kalau seandainya ada mamen yang pengen informasi lebih lanjut ataupun mungkin pengen tanya-tanya, langsung aja untuk komen di bawah. Oke, Mamen, mungkin cukup itu kita review mobil Swift GT1 ini, yang dimana dia kiblatnya itu ke arah stance. Jadi kalau ada mamen-mamen yang pengen mobilnya, motornya direview, atau mungkin ada mobil dan motornya temen
yang pengen direview, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan sampaikan, kita akan tuliskan beberapa deskripsi di bawah ini, mulai dari kontak kita, IG kita. Jadi Mamen akan gampang banget untuk menghubungi kita. Oke, cukup Mamen. Mungkin itu yang bisa dari Papa Racing sampaikan. Tetap diingetin, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share channel ini ke teman-teman kalian jika memang channel ini benar-benar bermanfaat buat mamen-mamenku. Dan thanks banget buat mamen-mamenku yang sudah subscribe, like, dan juga komen channel YouTube-nya Papa Racing. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.